selamat siang teman-teman semua. Selamat siang. Ya, baik, terima kasih telah hadir dalam kelas mata kuliah Teknologi Digital Kesehatan. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana etika dan keamanan data, khususnya pada penerapan teknologi digital kesehatan. Ya, perkenalkan, nama saya Dewangan Gede Wahyu Manma Putra. Jadi kita bisa masuk ke materi ya. Jadi materi kita hari ini ada dua subtopik sebenarnya. Yang pertama ada tentang etika dalam teknologi digital kesehatan, dan yang kedua yaitu ada keamanan data dalam teknologi digital kesehatan. Nah, sebelum masuk ke materi kita cari tahu dulu apa sih capaian pembelajaran kita. Ya, mungkin teman-teman di sini ada yang dari Fakultas Kesehatan Masyarakat mungkin bertanya gitu ya, kenapa sih saya harus belajar tentang teknologi digital? Kenapa harus mempelajari tentang keamanan data? Kenapa harus belajar tentang etika atau etika dalam keamanan data, khususnya dalam teknologi digital? Kenapa belajar seperti itu? Kita lihat dulu capaian pembelajaran kita pada mata kuliah hari ini. Ya, yang pertama, dengan belajar mata kuliah ini, khususnya materi tentang keamanan data dan privasi data tadi, capaian pembelajarannya adalah teman-teman nanti diharapkan mampu menunjukkan sikap profesionalisme kerja, itu yang pertama. Lalu capaian pembelajaran mata kuliah hari ini adalah CPMK satunya, yaitu kalian nanti harus bisa memahami tentang penggunaan teknologi digital di bidang kesehatan masyarakat. Ya, dan bagaimana batasan-batasan yang harus teman-teman ikuti ketika menerapkan teknologi digital dalam bidang kesehatan. Lalu yang ketiga, sub capaiannya yaitu nanti teman-teman harus bisa memahami isu etik dan keamanan data pada penerapan digital health technology. Nah, itu capaian pembelajaran kita pada siang hari ini. Oke, untuk kita lanjut ke materi tentang etika dalam teknologi digital kesehatan. Kita mulai dari kata etika sendiri. Etika, ada yang pernah dengar kata etika? Ya, apa kira-kira artinya etika? Ya? Apa? Menurut teman-teman apa etika? Pernah dengar kan etika? Bedanya sama hukum apa? Nah, bedanya sama hukum. Kalau etika boleh dilanggar nggak? Boleh? Boleh atau nggak boleh ya? Bedanya apa? Nah, kalau etika, ketika itu dilanggar, itu tidak akan mendapatkan hukuman penjara, ya, sanksi hukum atau penjara. Berbeda sama hukum tadi, ketika itu dilanggar, itu bisa mendapat hukuman, bisa berupa denda, bisa berupa penjara atau hukuman yang lainnya. Ya, itu perbedaannya. Ya, tapi etika sama hukum mirip ya, yaitu sama-sama sesuatu yang mengatur, sesuatu yang menjadi pegangan, menjadi patokan dalam kita berperilaku. Ya, tapi bedanya tadi kalau etika dia tidak ada hukuman, atau hukumannya paling hanya sifatnya sosial gitu ya. Kalau dia melanggar etika mungkin diomongin jelek atau dicibir atau hanya dimusuhin. Tapi kalau melanggar hukum udah pasti ada aturan hukumnya. Gitu, kita lihat dulu definisinya. Apa itu etika? Definisinya ya, etika adalah sebuah asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Ya, berhubungan sama akhlak manusia, berhubungan sama perilaku manusia, ya, tentang benar dan salah yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Ya, makanya etika di suatu masyarakat itu akan berbeda dengan etika di masyarakat yang lain, kelompok masyarakat yang lain. Misalnya etika makan di Indonesia, contohnya di Indonesia ketika makan sambil menyeruput, tahu ya, menyeruput makan sop, ya itu kan dianggapnya apa sih gitu ya, agak mengganggu atau tidak sesuai dengan etika, nggak punya adab, nggak punya etika, makan kok bunyi. Berbeda sama di Jepang, ketika di Jepang makan sambil nyeruput itu sesuatu yang baik, justru dianggapnya makanan saya makanannya enak gitu, orang itu semangat makannya gitu ya. Itu definisinya etik atau etika ya. Etika adalah ilmu tentang baik dan buruk, hak dan kewajiban moral. Terus etik dalam bahasa Inggris adalah moral principle. Jadi prinsip moral yang bisa mengendalikan atau mempengaruhi perilaku seseorang. Ya, jadi moral principle or behavior. Terus etiket. Etiket adalah aturan resmi tentang sesuatu yang sifatnya benar atau perilaku yang sopan.
Makanya etik dan etika dalam teknologi digital kesehatan adalah sebuah prinsip. Ini definisi ininya ya, definisi gabungannya ya, adalah prinsip atau standar moral yang membimbing perilaku dan keputusan terkait dengan pengembangan, implementasi, dan penggunaan teknologi. Kita lanjut lagi ke prinsipnya sekarang. Yang pertama prinsipnya adalah ketika memberikan layanan medis, ya, memberikan layanan medis, memberikan layanan medis atau menggunakan teknologi dalam bidang kesehatan, ada etika yang harus dijaga, ada etika yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah prinsip otonom. Artinya kita harus menghargai pasien untuk membuat keputusan. Ya, pasien berhak untuk menolak ketika kita menawarkan penggunaan teknologi. Ya, boleh menolak, boleh boleh tidak mau gitu pasiennya. Nah, itu kita nggak boleh maksa sebagai seorang tenaga kesehatan. Misalnya suatu saat teman-teman bekerja di rumah sakit, mungkin ada yang bidang gizi misalnya bekerja, pasien itu diberikan, Bapak Ibu, ini saya pasang alat untuk mendeteksi gula darah, dipasang di implan gitu ya, di implan di perutnya. Pasiennya nggak mau, saya nggak mau, tapi ini penting Bu, Bapak kalau pakai alat ini gula darahnya Ibu akan terkontrol. Pasiennya nggak mau, maka kita harus ngikutin kemauan pasien. Ya, nggak boleh memaksakan meskipun itu untuk kesehatan si pasien itu. Ya, prinsip pertama adalah otonom. Pasien memiliki hak untuk membuat keputusan. Terus yang kedua, memberi manfaat dan tidak merugikan. Jadi teknologi yang digunakan dalam bidang kesehatan itu harus bisa memberi manfaat buat pasien. Jangan sampai menggunakan teknologi justru menyusahkan atau merugikan pasien. Pasien jadi merasa nggak nyaman, pasien menjadi merasa tambah sakit, jadi pasien merasa tidak rileks dan lain sebagainya. Ya, itu tidak boleh. Ya, harus memberi manfaat dan tidak merugikan. Dan teknologi itu harus juga berkeadilan. Ya, berkeadilan itu artinya apa? Antara si pasien orang kaya, orang miskin, orang tua, anak-anak itu mendapatkan hak yang sama untuk dapat memanfaatkan teknologi tersebut. Ya, itu yang keempat. Terus yang kelima, harus jujur, veracity, ya. Kewajiban untuk memberikan informasi yang benar, akurat, dan lengkap kepada pasien. Jadi ketika memberikan teknologi, misalnya tadi memberikan alat untuk mengukur gula darah, harus dikasih tahu, Bapak, Ibu, alatnya adalah gunanya seperti ini, nanti akan dipasang seperti ini di perut atau di lengan, akan ada sedikit rasa tidak nyaman, rasa sakit, atau mungkin nanti ada efek samping dan lain sebagainya. Harus jujur, nanti tapi manfaatnya juga apa? Nanti manfaatnya ini, dan lain sebagainya. Harus diceritakan secara jujur, nanti pasien yang menentukan apakah dia mau menggunakan teknologi tersebut atau enggak. Gitu, ya, itu kejujuran. Terus harus menepati janji, ya, harus sesuai dengan janji yang ditawarkan. Misalnya, kalau pakai alat ini nanti akan pengobatannya akan lebih baik. Kalau pakai teknologi ini akan lebih cepat sembuhnya. Nah, itu harus sesuai. Jangan hanya klaim, jangan hanya iming-iming saja, gitu ya. Terus harus kerahasiaan juga, kewajiban untuk melindungi informasi pribadi dan medis pasien. Jadi data medis, data pemeriksaan itu tidak boleh disebarluaskan. Itu etika medis. Terus yang ke-8 adalah akuntabilitas, wajib untuk bertanggung jawab terhadap tindakan dan keputusan yang diambil sehingga nanti dapat diaudit, gitu. Ya. Oke, lanjut lagi sekarang. Isunya sekarang, masalah-masalah apa sih yang mungkin terjadi ketika kita menggunakan teknologi kesehatan digital ya dalam bidang kesehatan. Yang pertama, isunya apa? Terkait dengan informed consent. Ada yang tahu di sini informed consent? Tuh, apa itu informed consent? Ya, persetujuan ya. Ketika kita ingin memberi tindakan, memberi intervensi, kita harus minta persetujuan pasien. Nah, seringkali informed consent ini terlewat dalam penggunaan teknologi kesehatan. Misalnya dalam penggunaan wearable device. Wearable device tahu? Ada yang pakai smartwatch di sini? Enggak, tahu kan ya smartwatch ya? Nah, dia itu kan mendeteksi berapa lama kita jalannya, berapa kilo, terus mungkin detak jantungnya gimana. Pernah nggak si jam pintar ini ngasih tahu, data ini mau saya ambil ya, pernah nggak mereka minta izin? Ya, itu yang menjadi isu akhirnya. Mereka tanda kutip secara tidak langsung mengambil data kita tanpa kita ketahui. Kalian jalan kemana, kalian beli apa kan jam ini nyambung sama HP ya.
Kalian belanja di GoFood, beli apa, datanya kesimpan di sini. Sehingga si jam pintar ini tahu si atas nama Dewa misalnya, Dewa ini makannya apa hari ini, jalan kakinya berapa lama, detak jantungnya seperti apa. Nah itu tanda kutip mereka menghimpun data saya dan disimpan di servernya mereka. Nanti mereka yang pakai tuh. Nah itu isu yang pertama. Mereka tidak melakukan informed consent. Mereka nggak menanyakan apakah saya bersedia data saya disimpan oleh mereka atau enggak. Itu yang isu yang pertama. Isu yang ketiga adalah dilema dalam pengumpulan dan penggunaan data. Yang pertama terkait dengan privasi dan manfaat kesehatan. Ini menjadi pertentangan. Contohnya misalnya tentang sistem informasi COVID kayak kemarin. Menurut kalian, orang yang kena COVID itu sebaiknya datanya disebar atau enggak? Enggak. Karena stigma, menjaga kerahasiaan, stigma takutnya disangka, oh ini kita jauhi gitu ya. Oke. Enggak ya, setuju semua enggak? Atau ada yang mau disebarluaskan, Pak? Enggak ya. Terus akhirnya karena si orang yang kena COVID itu datanya nggak disebarluaskan, disimpan, akhirnya si orang ini jalan-jalan kemana-mana. Kita nggak ada warning, si ini kena COVID nggak ada warning, karena datanya rahasia. Akhirnya si orang ini keliling-keliling nyebarin COVID. Ya, nah itu dilema seperti itulah. Di satu sisi kita harus menjaga bahwa si pasien ini jangan sampai datanya tersebar luas, karena itu data medis sifatnya rahasia. Tapi di sisi lain, ketika itu penyakitnya penyakit menular, penyakit yang gampang tertular seperti COVID, seperti penyakit flu atau MERS dan lain sebagainya. Ketika orang ini nggak dikasih warning bahwa si A ini kena penyakit, dia keliling-keliling, bisa nyebar dengan mudah. Itulah dilema terkait dengan privasi atau manfaat kesehatan. Transparansi versus keamanan. Contohnya ketika pemilihan pilkada, pilgub, apalagi pilbub atau pilpres, ada yang namanya general check up. Pernah dengar? Ya, jadi sebelum dipilih menjadi capres, menjadi cagup itu para calon-calonnya itu kan dicek di rumah sakit ya, dicek kesehatannya gimana, gula darahnya, tekanan darah dan sebagainya. Menurut kalian, data hasil pemeriksaan calon-calon presiden, calon gubernur itu sebaiknya disebarluaskan atau dirahasiakan? Disebarkan. Dirahasiakan. Kalau disebarkan kira-kira kenapa? Kenapa harus disebarkan? Sebagai pertimbangan, kita kan nggak mau milih calon presiden, calon gubernur yang penyakitan. Ya kan ya, sebarluaskan lah biar tahu nih si ini penyakitnya apa. Wah, penyakit ntar lagi sakit jantung gitu ya. Ntar lagi sakit gitu maksudnya kan. Risiko tinggi untuk sakit, makanya jangan dipilih itu. Seperti itu ya. Di satu sisi perlu disebarluaskan, Pak. Tapi di sisi lain ada yang nggak mau disebarluaskan. Karena apa pertimbangannya? Kenapa harus dirahasiakan? Karena iya, takut jadi kelemahan. Nanti diserang sama musuhnya. Oh ini presiden ini, capres ini gula darahnya tinggi. Kita kasih manis-manis terus. Kan kalau manis terus kan nggak berasa ya. Enak-enak tahu-tahu penyakit gitu, tahu pingsan, gula darahnya tinggi, atau dia tekan darahnya tinggi kita kasih sate kambing terus gitu ya. Nah itulah yang jadi dilema akhirnya. Ketika data yang sifatnya data umum tadi, data seorang public figure, data seorang pemimpin itu disebarluaskan atau enggak. Di satu sisi kita perlu memilih pemimpin yang sehat, jasmani rohani. Di sisi lain kita juga harus menjaga supaya tadi nggak disalahgunakan datanya untuk penipuan kah, untuk menyerang lawan politik dan lain sebagainya. Gitu kan tes kesehatan itu kan juga ada tes jiwa juga. Hasilnya perlu disebarluaskan nggak kan? Kita juga perlu tahu apakah calon pemimpin kita ini psikopat kah, atau depresi kah, atau apa, kan jangan dipilih kalau itu. Nah seperti itulah. Itu menjadi dilema sebenarnya. Boleh nggak sih kita menyebarluaskan karena terkait dengan transparansi, tapi di sisi lain kita juga harus menjaga keamanan data pasien. Nah inilah isu yang sebenarnya ya menjadi bahan pertimbangan, jadi bahan perdebatan lah intinya. Termasuk juga yang COVID tadi itu. Kalau data COVID sebaiknya disebarluaskan atau enggak dan lain sebagainya. Gitu. Itu ya isu dalam etika. Ya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya tentang keamanan data sekarang. Ya tadi udah ngomongin etika
sesuatu yang tidak boleh dilakukan, ya. Tapi kalau dilakukan pun sebenarnya nggak melanggar hukum, gitu ya. Kita lanjut ke keamanan data sekarang. Apa itu keamanan data? Keamanan data adalah sebuah upaya atau tindakan untuk melindungi informasi kesehatan. Ya, jadi kita punya data kesehatan, punya informasi, data itu harus dilindungi supaya nggak bocor, supaya nggak disalahgunakan, tidak diperjualbelikan, tidak dimanfaatkan oleh pihak yang nggak bertanggung jawab. Nah, itu harus dijaga tuh datanya. Apa aja yang dijaga? Mulai dari proses pengumpulannya. Pengumpulan data harus dijaga. Ya, proses ngumpulinnya itu tidak boleh sembarangan lah, harus sesuai dengan aturan. Ya, terus harus data juga disimpannya harus baik, nggak boleh diakses oleh seorang sembarangan. Pemrosesan juga sama, ya. Itu definisinya. Sekarang prinsipnya, prinsip dalam keamanan data. Yang pertama harus bisa menjaga kerahasiaan data. Makanya tadi terkait dengan data COVID, nah itu tadi menjadi dilema ya. Boleh nggak sih kita nge-share orang yang kena COVID ini namanya siapa, tinggalnya di mana, jenis kelaminnya apa, boleh nggak? Di satu sisi kita pengen menjaga supaya orang itu nggak nyebarin penyakit, di sisi lain itu melanggar kerahasiaan. Gitu. Masih menjadi pertentangan, kenapa? Karena sampai saat ini belum ada aturan yang boleh dan menyatakan boleh nggak bolehnya itu belum ada. Yang spesifik ya. Terus integritas. Integritas itu artinya kita harus bisa menjaga data supaya tidak berubah-ubah. Ya, contohnya paling sederhana, data agama. Ya, data agama saya itu berubah-ubah. Ya, kalau di Bali dari nama udah ketahuan agama saya apa. Tantangannya sekarang, apa sih yang membuat proses kegiatan mengamankan data ini menjadi sulit? Yang pertama ada serangan siber, ya. Ada virus, malware, ransomware, dan phishing. Kalau virus tahu ya, yang ketika kita pencet itu nanti gimana langsung rusak komputernya atau data itu langsung hilang. Kalau malware ini bikin komputer kita lemot, ya, download bajakan gitu ya, download aplikasi sembarangan. Setelah install kok HP tambah lemot, komputer makin lemot. Nah itu mungkin bisa ada karena ada malware di situ. Ada ransomware. Nah ransomware ini mirip seperti virus, tapi dia sesuai namanya, ransom ini minta tebusan. Itu diklik, data kalian dikunci. Kalau mau buka data ini, bayar transfer sekian, kayak gitu. Ya kalau data pribadi mungkin nggak terlalu lah, ya udahlah biarin. Tapi kalau data perbankan, data kesehatan dikunci, data satu rumah sakit dikunci, harus bayar sekian ratus juta. Jadi minta tebusan ransomware. Dan yang terakhir, kurang sadar dan paham. Ini yang penyebab utamanya. Secanggih-canggih apapun teknologi, tapi kalau penggunanya yang nggak paham, akan gampang dibobol. Begitu. Ya, mungkin itu saja materi kita terkait dengan etika dan keamanan data dalam teknologi digital kesehatan. Oke, masih ada waktu ya. Kita boleh sesi tanya jawab dulu mungkin. Ada mau ditanyakan mungkin terkait ini? Ya, silakan. Boleh sebutkan nama sama NIM-nya. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Budiana Ramadhani dengan NIM 23-010. Ya. Saya ingin bertanya, sebagai mahasiswa kesehatan masyarakat, apa peran dalam menjaga keamanan data di bidang kesehatan? Oke, jadi apa peran mahasiswa gitu ya? Jadi siapa tadi namanya? Namanya? Berliana. Ya, oke, terima kasih, boleh duduk. Apa peran mahasiswa? Nah, ini penting banget ya. Kalian kan mahasiswa yang pertama, terus kalian Gen Z, yang kedua, Gen Z itu kan sangat melek sama teknologi. Ya, melek teknologi. Harapannya sih jangan sampai kena masalah keamanan data. Ya, sekarang apa peran kalian? Mungkin perannya pertama adalah kalian bisa meningkatkan literasi digital. Itu peran kalian. Kalian sebelum bisa ngajarin orang, kalian harus pintar dulu. Nah, kalian pertama adalah tingkatkan literasi digital. Bisa membedakan tadi ya, mana virus, mana yang aplikasi bajakan, dan lain sebagainya. Sehingga kalau kalian sudah pintar, sudah cerdas literasi digital, baru kalian bisa sharing ke masyarakat secara umum. Ya, kalian bisa sharing ke misalnya penyuluhan cara menjaga data BPJS biar aman. Ya, jangan klik link sembarang data, cara menjaga data medis biar aman dan lain sebagainya. Nah, kalian sudah pinter,
kalian sharing ilmu biar pintar. Terus yang apalagi yang berikutnya mungkin kalian bisa menggunakan teknologi. Ya misalnya kalian ada lulusan gizi, ada lulusan kesmas, kalian mau penyuluhan bisa menggunakan teknologi. Kalian mau ngobatin orang, bisa orang itu nggak perlu datang ke rumah sakit, bisa pakai Zoom dan lain sebagainya. Terima kasih De Berlian atas pertanyaan. Mungkin ada lagi mungkin pertanyaannya? Ya boleh. Ya Om Pimpa, enggak ini aja. Yang depan aja. Ya di depan aja. Ya sudah, ya sama aja. Ya, siapa namanya? Namanya kenalan dulu. Perkenalkan saya Mbak namanya. Siapa? Mbak Zatin. Zatin. Mbak Zatin. Panggilnya Emil. Emil. Oh ya, De Emil ya. Saya panggilannya aja Emil. Ya, De Emil silakan ditanyakan. Terkait penerapan perlindungan data medis di Indonesia ini sendiri ya Pak, apakah ada tantangan atau hambatan untuk menerapkan terkait perlindungan itu? Ya, baik. Ya, oke. Terima kasih. De Emil, pertanyaannya adalah dalam menerapkan teknologi, keamanan data tadi, apakah ada hambatan atau tantangan? Ya, sampai saat ini di Indonesia masih banyak hambatan dan tantangan. Yang tadi saya cerita. Yang pertama dari sisi teknologi. Ya, kadang kalau di kota besar teknologi mungkin nggak masalah ya. Kita bisa menggunakan komputer, bisa menggunakan internet dengan lancar tanpa kendala. Tapi ketika itu dilakukan di daerah, yang jangankan komputernya ada internet, ada listrik aja udah syukur. Ya, sehingga data yang tersimpan digital tadi karena nggak ada listrik nggak bisa diakses itu akhirnya. Atau mungkin tadi terkait dengan teknologi belum merata, teknologi keamanannya, internet, hardware software itu belum merata di Indonesia. Itu yang pertama. Terus yang kedua, literasi yang masih rendah. Masih banyak masyarakat Indonesia yang mungkin tidak paham, mungkin kurang ngerti tentang apa itu virus, apa itu link yang mencurigakan. Begitu ada kata bantuan langsung tunai, klik link ini, langsung diklik tanpa mikir ini benar atau enggak. Harusnya kan dia bisa ngukur ya, saya kan orang kaya, masa dapat bantuan, harusnya gitu ya. Tapi dia, ada duit nih, klik, isikan data KTP, isikan data nama, email, nomor HP. Dia ngisi dengan sadar. Ketika itu diklik, tersimpan akhirnya. Itu tantangan yang kedua, dari sisi manusianya. Dari pertama teknologi, yang kedua dari sisi manusianya yang masih rendah literasi digitalnya, dan yang ketiga dari sisi aturan, kebijakan. Ya, sampai tadi yang saya cerita bahwa kebijakan yang spesifik mengatur tentang keamanan di data digital kesehatan itu belum ada. Yang tadi hanya data yang sifatnya data digital yang secara umum. Gitu. Itu mungkin yang masih harus saya harap di masa depan bisa berkembang dengan bisa lebih baik lah gitu. Itu ya De Emil ya tadi ya. Oke, itu ada feedback mungkin. Sudah cukup ya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Saya rasa sudah cukup ya untuk perkuliahan kita pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah hadir pada kelas digital health teknologi. Saya harap apa yang saya sampaikan ini yang pertama-tama bisa kalian pahami. Yang pertama, lalu nanti bisa kalian terapkan mungkin dalam kehidupan sehari-hari, dalam bekerja dan dalam beraktivitas, dalam pendidikannya juga bisa bermanfaat. Itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas dan sampai ketemu lagi di mata kuliah yang lain. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih. Ya. Oke.